di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Matius 7 ayat 24-25. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus dan karya pengorbanannya adalah dasar pembaruan bagi setiap orang percaya. Setelah itu, ia akan diperbarui dari hari ke hari dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan yang dapat mengubah seorang untuk menjadi semakin serupa Kristus dan memuliakan Tuhan. Bagaimana seorang dapat terus diperbarui oleh kuasa firman Tuhan? Matius 7 ayat 24-27 menjadi jawabannya. Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang dua macam dasar terkait dengan keberadaan banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, namun sesungguhnya Tuhan tidak mengenalnya. Ayat 23. Perumpamaan ini adalah tentang dua orang yang disebut sebagai orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Kita akan melihat perbandingan antara kedua orang ini dan bagaimana relevansinya bagi kita sebagai pengikut Kristus yang hidup pada masa kini. 1. Orang yang bijaksana. Pertama, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Ayat 24a. Semua orang mendapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Namun bagaimana respons setelah mendengar firman Tuhan adalah hal yang membedakannya dari orang yang bodoh. Orang yang bijaksana mendengar firman Tuhan dengan tujuan untuk menaatinya. Kesungguhan seorang mendengar firman Tuhan terlihat dari tindakannya setelah ia mendengar firman Tuhan. Kedua, orang yang bijaksana adalah gambaran seorang yang membangun kehidupan rohaninya di atas dasar kebenaran. Ayat 24 bagian B. Kebiasaan orang Yahudi dalam membangun rumah adalah dengan menggunakan tanah atau lumpur yang ketika kering dapat menjadi tembok yang kuat. Namun rumah ini harus didirikan di atas dasar batu sehingga air tidak meresap dan merobohkan bangunan itu. Batu adalah gambaran tentang kebenaran satu-satunya di dalam Yesus Kristus. Ketiga, orang yang bijaksana selalu mengisi tabungan kekuatan rohaninya dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ayat 25. Diawali dengan penjelasan tentang kesulitan yang terjadi di luar kendali kita, yakni hujan, banjir, dan angin yang melanda. Seorang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan tidak selalu langsung mendapat upah dari ketaatannya, tetapi ia sedang mengisi tabungan kekuatan rohani, sehingga ketika permasalahan melanda, ia tetap berdiri kokoh di dalam Tuhan. 2. Orang yang bodoh. Pertama, orang yang bodoh adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan tidak melakukannya. Ayat 26a. Ini merupakan gambaran tentang orang yang selalu mengikuti Yesus, tetapi tidak dengan motivasi yang benar untuk menaati Yesus. Orang yang bodoh mendengar perkataan Yesus dan hanya ingin mencari-cari kesalahan Yesus, seperti para ahli Taurat dan orang Farisi, atau hanya untuk mendapat mujizat dari Yesus, seperti orang banyak yang mengikutnya. Kedua, orang yang bodoh adalah gambaran seorang yang membangun kehidupan rohaninya di atas dasar yang tidak kuat. Ayat 26b. Orang yang bodoh membangun rumah di atas dasar pasir. Demikian menjadi gambaran kehidupan rohani yang dibangun di atas dasar keinginan manusia belaka, seperti kekayaan, kedudukan, dan kekuasaan. Jika kembali kepada ayat 23, orang seperti ini disebut sebagai pembuat kejahatan. Orang yang bodoh ini tidak menerima bagian dalam kerajaan Allah. Ketiga,
orang yang bodoh mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Ayat 27. Orang seperti ini hanya sekedar ingin mendapat keuntungan duniawi dari kegiatannya mengikut Tuhan. Sebagaimana dialami oleh orang yang bijaksana, orang yang bodoh pun mengalami hujan, banjir, dan angin yang melanda. Namun perbedaannya adalah rumah orang yang bodoh menjadi rubuh dan hebat kerusakannya. Artinya, ia menjadi seorang yang rapuh, mudah menjadi frustasi, dan dapat mengalami depresi kronis ketika kesulitan melanda hidupnya. Sahabat Iktus, Tuhan menginginkan kita menjadi seorang yang bijaksana, diawali dengan membangun kehidupan rohani di atas dasar yang kuat, yakni dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selanjutnya, seorang yang bijaksana meletakkan firman Tuhan pada tempat tertinggi dalam hidupnya. Ia mendengar firman Tuhan dengan penuh kesungguhan dan bersedia melakukannya dalam kehidupannya. Saya tidak mau membangun kehidupan rohani saya di atas dasar hal-hal yang duniawi. Karena jika demikian, saya akan mudah menjadi frustrasi dan bahkan mengalami kehancuran. Saya harus selalu giat membaca Alkitab, merenungkan, dan melakukannya. Tidak harus menunggu terjadi masalah, karena inilah tabungan kekuatan rohani yang membuat saya tetap berdiri teguh setiap kali menghadapi kesulitan hidup. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah yang menjadi dasar kehidupan rohani saya? Bagaimana saya membangun kehidupan rohani saya? Apa akibatnya jika saya membangun kehidupan rohani di atas dasar kebenaran firman Tuhan? Bagaimana jika di atas dasar hal duniawi? Tuhan Yesus, saya telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kini saya berkomitmen di hadapan-Mu untuk setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saya mau belajar menaati-Mu mulai dari hal kecil yang telah Engkau nyatakan kepada saya. Saya tidak mau hanya sekedar mengikuti-Mu tanpa mengenal-Mu. Saya tidak mau hanya sekedar mencari berkat-Mu dan kehilangan diri-Mu ya Tuhan. Saya menjadi kuat karena firman-Mu. Saya menjadi berkat pun karena kuasa firman yang bekerja di dalam hidup saya. Amin. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan dalam menghadapi badai kehidupan. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.